Kita akan bacakan di dalam Mazmur 128. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya memulai ayat 1, nanti di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kita akan bacakan ini satu perikop pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan memulai untuk ayat yang pertama. Sekali lagi, Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bergantian. Berkat Tuhan atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas saya. Amin. Haleluya. Damai sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang bergabung dengan gereja Tuhan pada malam hari ini. Di dalam Mazmur 128 yang kita boleh bacakan ayat 1 sampai yang ke-6 dengan perikop berkat atas rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini menjadi satu keluarga. Keluarga adalah unit yang terkecil Bapak Ibu Saudara yang ada Bapak Ibu Saudara ya. Dan menjadi keluarga yang berbahagia adalah, saya boleh katakan itu impian, harapan, dambaan semua keluarga Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mengingini keluarga itu hancur, rusuh, berantakan dan lain sebagainya. Dambaannya, doanya, impiannya, harapannya, keluarga ini baik-baik saja adanya Bapak Ibu Saudara. Sebab dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nanti kita akan lihat. Tapi seringkali keluarga ini Bapak Ibu Saudara, keluarga yang berbahagia ini identik dengan kata-kata orang adalah tergantung hartanya, tergantung kemewahannya, tergantung keberhasilan di dalam pekerjaan, tergantung Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini jelas di bagian pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kunci pada firman Tuhan pada malam hari ini, supaya keluarga pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, supaya berbahagia apa dikatakan? Takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendambakan keluarga kita ini. Seringkali kita buat ada foto sekeluarga, entah di status WhatsApp, entah di Facebook Bapak Ibu Saudara, di mana lagi kira-kira, di IG dan lain sebagainya, supaya orang melihat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang rukun. Tapi siapa tahu di dalamnya, karena itu hanya gambaran, Mungkin kalau fotonya pun tidak bagus, seorang kameramen akan mengatakan gini, si bapak itu, si anak itu belum senyum deh. Jadi apa yang orang lihat itu semuanya baik Bapak Ibu Saudara, tapi tidak tahu dengan apa yang terjadi di dalamnya. Sebab firman Tuhan pada malam hari ini ada berkat atas rumah tangga. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang berbahagia Bapak Ibu Saudara. Tidak kamuflase, tidak foto saja. Karena kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nanti sampai dilanjutkan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau katakan gini, belum tentu berarti orang yang foto sekeluarga dengan baik saja keadaannya, tidak.
Sebab tidak ada keluarga yang lepas daripada masalah. Semua dipercayakan di proses Tuhan untuk dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu nanti di dalamnya kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, ada kelelahan, ada keletihan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan setiap pribadi lepas pribadi kehidupan kita. Setiap keluarga lepas keluarga, gereja Tuhan di tempat ini, gereja lokal khususnya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita yang tahu kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, terlepas daripada apa kata orang. Pernah saya katakan gini, yang tahu diri pribadi kita, ketika kita seorang diri malam, di situ kita bisa melakukan kebaikan. Ada beberapa orang untuk melakukan kebaikan sampai sering dikatakan melakukan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Saya contohkan memberikan abang Deren diam dulu ya, atau tidak di luar. Memberikan tangan kanan atau memberikan ya, kalau bisa dilihat yang ada orang di sini. Jadi itu menjadi satu kesenangan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat pada malam hari ini kita menjadi sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya tidak 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali Bapak Ibu Saudara seumur hidup mendengar firman Tuhan dengan kata-kata takut akan Tuhan. Seringkali saya boleh katakan mungkin dalam ibadah Rabu, Jumat, Minggu sudah beberapa hamba Tuhan mengatakan, mendefinisikan apa yang dimaksud takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan takut dengan kuasa daripada jubah. Maaf saya boleh katakan seorang polisi, seorang jaksa. Kalau dari Jawa kita lihat hijau-hijau polisi, kita tahu kita tidak lengkap dengan persyaratannya berkendara, kita akan putar balik. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari kita boleh melihat di sini malah dikatakan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya menjadi keluarga yang sempurna. Lalu dikatakan keluarga yang berbuah. Katakan amin. Amin. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Baik sekali dengan kesaksian daripada Ibu Papahan. Maka janji Tuhan ya dan amin. Saatnya mungkin sudah mengembang ke kanan ke kiri dengan usaha yang Tuhan percayakan. Tentu di sana tugasnya Bapak Ibu Saudara, khususnya Ibu Papahan, tambah lagi tugasnya. Tanggung jawabnya tambah lagi, gitu. Dan firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan kata-kata yang kedua ini menjadi keluarga yang berbahagia. Dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, engkau akan memakan hasil jeripayah tanganmu, ya. Dengan apa yang kita boleh kerjakan, di sini tidak dikatakan besar kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita memakan hasil jeripayah yang sudah kita lakukan dengan usaha kita, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Jadi bukan satu ukuran kekayaan. Karena ada orang-orang di luar Tuhan juga kaya. Maka kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur, dalam Amsal, justru kekayaan orang fasik untuk orang benar. Itu hebatnya karunia menikmati itu, Bapak Ibu Saudara. Caranya Tuhan. Maka saya akan teringat kepada banyak sekali hamba Tuhan di saat kekurangan. Ada aja, Bapak Ibu Saudara. Boleh saya gambarkan begini, ada mungkin satu keluarga yang hamba Tuhan sedang memang tidak ada, gitu ya. Banyak sekali saya boleh mendengar dari ketika kita sharing-sharing sama hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada menjadi udah nggak ada, udah bingung mau makan apa, tiba-tiba ada ikan di depan rumah. Mau makan nggak ada apa-apa, ada beras di depan rumah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir ada ikan yang dijatuhkan dari darat dari mana, kita nggak tahu kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini dalam ayat yang kedua ini, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Puji Tuhan, dengan kehidupan kita ini sudah baik yang Tuhan kerjakan. Tapi mungkin kita mau teriak sakit, teriak sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini buat versi Tuhan sudah baik. Dikatakan karena tidak akan melebihi batas kemampuan, berarti Tuhan tahu, cukup tahu. Setiap hari kita tidak lupa dengan kata-kata terima kasih Tuhan, bersyukur, makasih Tuhan, bersyukur. Walaupun kadang-kadang bersyukur nangis. Walaupun bersyukur kadang-kadang belum ada. Walaupun kadang-kadang bersyukur tidak terjadi sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
dengan segala keadaan. Dengan segala keadaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka di poin yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini pilihan. Ini pilihan. Apa saya katakan Bapak Ibu Saudara? Pilihan. Ini kita diciptakan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menjadi makhluk yang paling keren. Kita diberi nafas, diberi jiwa, tubuh, roh Bapak Ibu Saudara. Ada sama kita tahu ya, ada makhluk yang lain ya, ada hewan, tumbuhan tidak sesempurna yang Tuhan ciptakan buat kita. Maka di dalam kejadian itu saya masih sangat terkagum dengan penciptaan. Itu nggak salah urutannya kalau kita pikirkan Bapak Ibu, kita renungkan. Nggak salah. Tuhan mengadakan segala sesuatu dulu, baru kita. Bahkan dikatakan sampai di hari terakhir dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Menguduskan hari Sabat. Beristirahat dari semua yang Tuhan kerjakan. Tuhan nggak kerjakan semua sampai ke-7, tidak. Jadi spesial Bapak Ibu Saudara, saat kita mendapat hari Minggu itu untuk beribadah. Mungkin sesudah ibadah kita bebas Bapak Ibu Saudara. Kita punya kegiatan sama keluarga, kita punya kegiatan untuk merefresh diri kita sejenak. Mungkin Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara. Urutannya sangat baik dan sangat baik kalau saya merenungkan. Ciptakan dulu. Menciptakan segala sesuatunya, baru kita Bapak Ibu Saudara. Bukan kita dulu dengan segala kekosongan dan kehampaan Bapak Ibu Saudara. Di situ sebabnya dikatakan Tuhan sudah tahu buat kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Pedih, sedih dan lain sebagainya, senang, sukacita. Tuhan udah taruh duluan segala sesuatunya. Ternyata Tuhan sudah taruh. Tapi kalau keadaan membuat kita buta secara rohani, saya pikir mungkin kita akan selesai dengan kehidupan kita masing-masing. Sampai dikatakan Efata, ya terbuka, harusnya terbuka iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali saya katakan kita diberikan menjadi makhluk yang luar biasa. Amin. Kita diberikan free will. Kita diberikan kehendak bebas Bapak Ibu Saudara. Mau takut akan Tuhan atau tidak? Setiap individu, setiap pribadi, kita sebab itu harus terkoneksi sama Tuhan. Bukan karena orang tua, bukan karena kakak, bukan karena adik yang jauh lebih rohani, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mempunyai kebebasan, Bapak Ibu Saudara. Sementara kalau kita melihat kejadian itu benar-benar Bapak Ibu Saudara, sehingga dikatakan gini, kita dibuat serupa, sebentuk Bapak Ibu Saudara, dan diciptakan Bapak Ibu Saudara dengan tujuan. Jadi kalau kita manusia ini Bapak Ibu Saudara sudah kehilangan dengan tujuan yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara, boleh saya katakan gini, si pencipta ini menciptakan kita untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak kerjakan. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu Saudara? Marah penciptanya. Si pencipta ini saya gambarkan menciptakan robot untuk mungkin mengerjakan yang lebih berat, atau sebenarnya bisa dikerjakan tapi harus robot ini mengerjakan. Saya bisa bilang itu robot itu mungkin akan ditarik kembali, dibuat lagi ulang. Ini nggak sesuai dengan pikiran saya. Tapi alangkah betapa baiknya Tuhan. Dia beri kekuatan, Dia beri pengampunan, Dia terus beri lagi berkat, biar sadar nih orang. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan proses biar sadar juga, nggak sadar juga. Sampai akhirnya disentil Tuhan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kehendak bebas, kita mau takut akan Tuhan atau enggak. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dengan hasil jerih lelah Bapak Ibu Saudara, tidak dikatakan besar atau kecil, tapi dengan sesuatu yang kita mungkin hasil keringat kita Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan Tuhan. Dikatakan poin ayat yang kedua, baiklah keadaan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Mazmur 128 ini ketika kita boleh merenungkan Bapak Ibu Saudara sampai nanti kepada di bawahnya, diberkatilah. Mazmur yang kita boleh baca dalam Mazmur Daud, dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini Bapak Ibu Saudara.
menegaskan di dalam setiap kehidupan kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, lalu dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lewat jalan-jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak keluar daripada jalurnya Tuhan, tidak keluar daripada jalannya Tuhan. Mungkin kita harus menghadapi, Bapak Ibu Saudara, saya akan percaya pernah, ya Pak, pasti pernah naik namanya kereta ya. Saya teringat tuh kemana itu naik kereta, Bapak Ibu Saudara. Naik kereta, kita ada di jembatan. Pernah melihat ada di bagian yang tidak selamanya datar, Bapak Ibu Saudara, ya. Kadang-kadang kita lihat jembatan yang bawahnya itu kalau kita lihat kaca, tinggi banget ternyata kita ini. Gitu. Pernah ya kira-kira seperti itu ya. Gitu. Kan kebayang kita, ini kalau nggak ada tapak ini jatuh gini bahaya ini gimana? Dengan kereta yang modelnya berat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita boleh lihat pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak keluar dari rel, supaya kita tidak keluar daripada jalurnya Tuhan buat setiap kehidupan kita, katakan amin. Amin. Ini setiap kata-kata yang manis tidak ada kata-kata aminnya. Janji Tuhan ya dan amin. Aminkan, Bapak Ibu Saudara, aminkan, aminkan, aminkan. Itu penutup yang iya atas janji Tuhan, itu amin. Iya atas janji Tuhan, itulah amin. Selesai berdoa Pak, Bapak Saudara? Amin. Iya janji Tuhan. Gitu kira-kira dalam doa kita. Doa kita dalam satu pengharapan, dalam satu pengakuan, dalam satu penyampaian. Terima kasih Tuhan, sampai kita katakan iya atas janji Tuhan. Tetap Tuhan yang berjalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan pemazmur di sini boleh mengatakan ini harusnya menjadi pondasi buat keluarga lepas pribadi, keluarga yang Tuhan tempatkan kita. Karena kita tidak bisa memilih waktu dilahirkan, kita akan pilih keluarga yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, keluarga yang tidak bisa. Tapi bagaimana Tuhan menempatkan setiap kehidupan kita, justru kitanya yang berbuah. Justru kitanya yang membuat sesuatu yang berbeda menjadi orang yang takut akan Tuhan di dalam keluarga itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini dilanjutkan dengan ayat ketiga, ya. Menjadi istrimu akan menjadi seperti pohon anggur di dalam Israel, itu artinya kesenangan, Bapak Ibu Saudara, kesenangan. Di dalam rumahmu anak-anak seperti tunas pohon zaitun yang sesuatu yang mahal dan kuat, Bapak Ibu Saudara. Dan ada laki-lakinya di ayat keempat dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya boleh katakan tadi menjadi keluarga yang normal ini, Bapak Ibu Saudara, terdiri dari, saya boleh katakan, Bapak Ibu, anak-anak. Maka kalau masuk neneknya, kakeknya menjadi keluarga besar, di situ dikatakan. Jadi Tuhan menciptakan keluarga ini menjadi unit yang cukup baik. Karena kayak model-model atau dikatakan ilmu-ilmu parenting, Bapak Ibu Saudara, mungkin dulu kita nggak ada ya begitu-begituan. Ya, sekarang saya punya anak, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya perkembangan zaman pun beda-beda tesnya. Ada tes IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya ada, Bapak Ibu Saudara. Kecerdasannya, ketangkapannya, dulu kayaknya enggak. Sekolah aja kalian. Udah sekolah udah puji Tuhan itu kira-kira seperti itu. Baik lagi kalau punya seragam. Baik lagi kalau punya buku. Baik lagi kalau punya sepatu. Ya, kayak orang-orang dulu sekolah hanya karena ini aja, Bapak Ibu Saudara, semangat belajarnya gitu. Tapi mungkin berjalan ke sekolah tidak pakai sandal kira-kira gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Kalau saya dengar boleh dari istri saya, Pak, ini memang selalu saya sampaikan, saya katakan, ada apa-apa sampaikan ya, karena saya tidak di tempat, boleh katakan gitu. Iya, harusnya ada tes ini Pak nih. Habis ini ada tes ini nih, ada tes ini nih. Tes ini nih. Jadi motoriknya, ketangkapannya begini, begitu, begini. Ya, maaf ya Bapak Ibu Saudara ya, gitu. Kalau dulu kayak enggak ada. Sekolah udah hebat sekali rasanya. Tapi pada malam hari ini kita boleh lihat pemazmur sekali lagi di dalam Mazmur 28 ini, ketika kita kembali
Dan sikap inilah yang menjadi fondasi iman ya untuk setiap keluarga di mana Tuhan tempatkan setiap pribadi kita. Sekali lagi dikatakan ayat 3 sampai ke 5 Bapak Ibu Saudara, ya. Pemazmur menyatakan bahwa keluarga yang takut akan Tuhan akan menikmati hasil jerih payahnya di ayat kedua, ya. Menikmati keadaan baiknya Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini menjadi orang-orang yang keluar dari unit pertama, dari rumah ke tempat kerja, ke sekolah, ke berkegiatan Bapak Ibu Saudara, kita bawa yang namanya shalom. Apa artinya itu Bapak Ibu Saudara? Ya, artinya dari rumah ini kita sudah bawa shalom buat ke teman-teman di sekolah, buat ke teman-teman di pekerjaan. Mungkin kita nggak ngomong shalom Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara pernah dengar kata-kata gini ya, kayak cerahan mukanya, kayak gimana gitu. Jadi dengan kehadiran kita Bapak Ibu Saudara dari keluarga yang takut akan Tuhan ini, kita keluar dari unit ini Bapak Ibu Saudara, ya bukan keluar dari keluarga Bapak Ibu Saudara, tapi keluar untuk beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Kita bawa shalom. Kehadiran kita menjadi shalom. Kita membawa shalom, bahkan itu mungkin ke apa sih boleh katakan untuk saat ini ke organisasi, ke komunitas kehidupan kita. Secara tidak langsung kita tidak mengatakan itu shalom Bapak Ibu Saudara. Tapi kehadiran kita menjadi seseorang yang ditunggu. Ya, bagaimana kalau seseorang yang ditunggu kayak orang nungguin gitu. Udah datang yang ditunggu, apa yang dilakukan orang biasanya? Baru datang Pak, pasti begitu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kuncinya pada malam hari ini jelas dikatakan berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, langsung dikatakan menjadi kata-kata pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan sama-sama perhatikan dari 3 ke 5 ayat 4 tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana suami, bagaimana istri, anak-anak, lalu orang laki-laki yang takut akan Tuhan atau ayah atau bapaknya Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan lihat 5. Di sini kita akan lihat bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, gunung Sion Bapak Ibu Saudara, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Ini ada Bapak Ibu Saudara kalau boleh dengar kata-kata gini, anti klimaks ya. Sudah senang, di ujungnya penderitaan, di ujungnya susah Bapak Ibu Saudara dan sebagainya. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan setiap kehidupan kita, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat ke-6 dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera shalom atas Israel. Buat orang-orang pemenang di dalam setiap yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Menjadi suratan yang terbuka di mana kita berada. Saya akan percaya tetap Tuhan kasih kok talenta masing-masing. Satu orang mungkin tidak 10, tidak 5. Ya satu juga jangan dikubur. Mungkin satu itu juga saya boleh katakan harus diasah terus. Ada orang yang 10 kayaknya udah langsung enak banget. Kita cuma punya satu. Saya boleh katakan itu mungkin pribadi saya boleh katakan gitu. Bukan masalah satunya buat saya. Itu harus diasah gitu. Boleh saya katakan ketika saya menjadi pemain musik, ya ada puji Tuhan dipercayakan di mana-mana gitu Bapak Saudara. Nggak langsung bisa juga. Saya latih itu terus Bapak Ibu Saudara. Ketemu teman-teman sekolah, latihan lagi. Sebelum ibadah latihan lagi. Bahkan di pertengahan minggu latihan lagi Bapak Ibu Saudara. Nggak langsung jadi. Tapi betapa baiknya Tuhan, ya. Tuhan tetap nggak. Mungkin saya boleh katakan mungkin talenta kita nggak 10. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara talenta 10, bersyukurlah sama Tuhan. 5, bersyukurlah sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu pun kalau nggak kita asah, apa dikatakan dikubur. Selesai Bapak Ibu Saudara. Kemanakah kepercayaan Tuhan? Tapi satu itu diasah, dilakukan, dipergunakan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan selanjutnya dikembangkan.
sampai dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini dalam bagian yang pertama tadi dalam tetap untuk menarik kita memahami kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 128 ini. Ayat yang pertama, ya, saya boleh katakan tadi, ini bukan takut tentang satu otoritas, bajunya, boleh saya katakan tadi bajunya satuan keamanan, Bapak Ibu Saudara, tapi takut akan Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara, ya. Takut akan Tuhan di sini menghormati Tuhan, patuh sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasa orang dunia juga yang paling gampang, menjauhi yang tidak dia suka, kira-kira gitu. Menjauhi larangannya. Kalau bahasa kita anak Tuhan, mengikuti ketetapannya, mengikuti peraturannya, itulah bahasa kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan maunya apa? Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang dikatakan takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikembangkan dan direnungkan dalam pribadi lepas pribadi setiap kehidupan kita punya versi bagaimana untuk menerima firman Tuhan ini, menerima pewahyuan daripada Tuhan buat setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak terbayangkan, berarti betapa sempitnya waktu kita untuk tidak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pembacaan singkat saja, lewat saja, Bapak Ibu Saudara. Di firman Tuhan pada malam hari ini kita akan sama-sama lihat bahwa sekali lagi dikatakan berkat atas rumah tangga, atas keluarga ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang hal-hal yang besar, tapi kita dulu menjadi pribadi orang-orang yang takut akan, maka dikatakan menjadi orang yang menikmati, di ayat kedua, menikmati keadaan, menjadi orang yang berbahagia. Di ayat kedua juga, memakan hasil jerih payah. Keren itu, Bapak Saudara, keren. Karena kita yang mengusahakan, saya tetap katakan gini, ini kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita coba untuk melakukannya, mengerjakannya. Maka kita akan melihat begini, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 112, coba ada yang boleh lihat. Kita sama-sama saja. Saya tidak banyak ayat, bahkan hanya di sini dan Mazmur 112 saja, Bapak Ibu Saudara. Lagi ya, Bapak Ibu Saudara, kita baca lagi sama-sama. Sama-sama di ayat terakhir. Tapi saya duluan. Nanti Bapak Ibu Saudara kedua dan seterusnya. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan lebih terang bagi orang benar, mengasihi dan menyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya terteguh, dia tidak takut, sehingga ia memandang rendah pada orangnya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggetarkan dirinya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka kita lihat dalam Mazmur 112 ini tetap dikatakan dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Masih tetap dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Lalu di bawahnya dikatakan ayat 2 sampai ke
10-nya boleh saya katakan ini bonus daripada yang kita lakukan. Apa tadi? Apa yang kita lakukan? Lakukan Tuhan. Betul, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan lihat di sini dengan apa yang saya boleh katakan dan firman Tuhan pada malam hari ini. Ayat kedua, anak cucunya perkasa di bumi, jadi orang benar, terus harta kekayaan semua. Maka kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara, kita akan teringat pada satu kebenaran firman Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Bangun pagi, jangan langsung buka HP, datang dulu sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Simple. Cuma kadang-kadang kalau lagi pas bunyi, kepegang juga. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam poin yang pertama singkat, di ayat kedua kita akan melihat ada berkat keturunan. Dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang juga yang tidak mengenal Tuhan, kayak saya katakan tadi. Banyak juga orang yang tidak mengenal Tuhan. Milioner. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kekayaannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan pada malam hari ini, buat kita lebih enak menikmati apa yang Tuhan percayakan dengan kehidupan kita. Karena punya kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dikatakan seperti tadi di Mazmur 128 di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jerilalah kita. Enggak besar. Kalaupun Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, ya makan hanya tempe dan lauk seadanya. Tapi hasil pemberian Tuhan dan kerja keras yang saya katakan, itu pasti enak makannya, Bapak Ibu Saudara. Dengan segala apa tadi di ayat kedua, keadaan yang baik buat setiap kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, di sini ada berkat keturunan ilahi, Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan di ayat yang ketiga menjadi berkat kebahagiaan. Ini saya katakan, tidak salah dengan harta kekayaan yang ayat ketiga ada dalam rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Kebajikan, lalu dikatakan kebajikannya tetap untuk selamanya. Dikatakan apa? Bagaimana dalam Mazmur Daud dalam pasal 23, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Enak banget kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, menjadi orang bahagia, menjadi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Ada kebahagiaan jiwa, ada kesenangan jiwa, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita. Ada lagu yang dulu sempat yang lagi rame gini, lagu Bless the Lord, oh my soul. Tuhan berkatilah jiwa. Jiwa ini terus harus diperbarui dengan Tuhan. Minta perbaruan sama Tuhan, perbaruan sama Tuhan. Itu kita minta berkat, Bapak Ibu Saudara. Minta terus dijamah Tuhan, diperbaiki Tuhan. Supaya tidak sakit. Apa yang terjadi kalau sakit? Apa yang terjadi kalau sakit jiwanya, Bapak Saudara? Iya. Simple kan? Makanya kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati jiwa. Karena ada orang-orang yang akan kutemukan, ada sesuatu hal-hal yang harus kuhadapi, ada sesuatu hal-hal hikmat yang baru Tuhan mau kasih. Setiap hari saya akan percaya sampai saya selalu ingat kata-kata ini, ilmunya ini. Ada beberapa orang pintar saya dengar ilmunya ilmu nih. Apa itu? Banyak yang kita ketahui, tapi ternyata banyak yang tidak kita ketahui. Jadi ilmunya ilmu besar. Ia akan semakin dalam. Tidak saya samakan, tapi sama Tuhan juga memang harus semakin dalam sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu poin yang kedua. Tidak salah dengan harta kekayaan ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan ada kebajikan untuk selamanya. Lalu di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari dalam ayat yang keempat, boleh kita lihat, jalan gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kalian percaya, Bapak Ibu Saudara, ini ada waktunya, ada waktunya di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ada waktunya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat.
Ada waktunya Tuhan menyelesaikan Bapak Ibu Saudara proses yang harus kita hadapi. Tapi menjadi orang terlatih dulu. Bangsa Israel nggak tiba-tiba keluar dari peperangan. Apalagi kaget dengan bangsa orang Amalek, Bapak Ibu Saudara. Nggak langsung tiba-tiba keluar jadi pemenang. Enggak. Ikuti dulu peraturan. Ikuti dulu rulesnya Tuhan. Ikuti dulu ketetapannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baru orang Israel meyakini tidak hanya menang, tapi apa dikatakan? Ia memuji Tuhan. Wow, keren. Kalau hanya sekedar menang, mungkin kita dikasih Tuhan kemenangan, tapi di ujungnya menyatakan terima kasih Tuhan. Bukan dengan kemampuan, bukan dengan kesanggupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab saya akan percaya kita mau jadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Ya, percayalah, di saat kau bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, yang akan ada ilalang yang juga akan bertumbuh. Harus dibersihkan lagi. Caranya gimana? Dibersihkan lagi. Mungkin satu kali Tuhan kasih kita pupuk, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan satu kali kasih kita sinar matahari. Mungkin satu kali Tuhan harus memberikan air buat setiap kehidupan kita. Percaya dan yakin bahwa yang Tuhan lakukan supaya kita bertumbuh dan berakar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sakit dengan keadaan. Kalau kita bilang, Tuhan aku lagi mau hujan aja dong. Ternyata Tuhan kasih kita saat-saat ini panas. Bukan maunya Tuhan. Maunya kita terlebih dahulu sampai sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Ikuti. Kayak di Mazmur 108 tadi, jangan keluar dari jalannya. Minimal jangan berbuat dosa. Diam di kaki Tuhan. Sampaikan sama Tuhan, serukan sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terakhir, di ayat 4 dan sama 9, Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 ya. Mujur orang yang menaruh, ini sampai bawah banyak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh renungkan nanti, ada waktu di rumah ya. Kalau lagi nggak sibuk Bapak Ibu Saudara, boleh juga kok sambil di rumah ya, masukin itu ke Bluetooth audio ya, sambil kerja atau sambil apa, dengar lagi ibadah kita. Saya suka kok itu, kayak pagi-pagi sebelum aktivitas, saya suka HP saya Bluetooth audio, dengar dari kayak ibadah awal gitu Bapak Ibu Saudara. Itu akan membangkitkan setiap kehidupan kita. Jiwa nih harus sehat, jangan sampai sakit, stres nanti Bapak Ibu Saudara. Itu kayak tadi pujian tadi itu, berkati terus jiwa Tuhan, berkati terus. Kita nggak cukup hanya didoakan terus, nggak cukup kita didoakan terus, nggak cukup saya rasa Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus berdoa, kita juga harus minta, kita juga harus berseru, baru kita nanti lakukan. Amin. Ayat 9, saya akan langsungkan saja Bapak Ibu Saudara untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Ia membagikannya, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Menjadi orang yang beruntung. Maka kita akan ingat kepada siapa? Yosua. Berhasil dan beruntung dikatakan. Itu firman Tuhan buat setiap kehidupan kita. Yang kita kerjakan memang dengan kemampuan kita, tapi dengan satu kepercayaan Tuhan. Kita menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung. Kalau bahasa orang dunia apa dikatakan? Beruntung itu apa? Tahu? Apa? Tahu? Hah? Iya. Ini sering ada bagus sedikit. Hoki ya. Hoki kamu ya. Tapi kalau firman Tuhan ternyata memang sudah janji Tuhan untuk kehidupan kita. Dalam Yesus, kamu harus berhasil dan beruntung. Ini sudah sering kali kita dengar hari Bapak Gembala kita. Jangan cuma berhasil doang, nanti ujungnya nggak beruntung. Jangan beruntung doang, ternyata tidak ada keberhasilan. Jadi saya boleh katakan tadi, nggak anti klimaks. Bagus, setia, taat sama Tuhan. Ujungnya hilang daripada pandangan Tuhan. Tapi tetap dengan poin yang sangat-sangat selalu saya katakan, setia dan taat terus beriringan dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya akan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari dalam Mazmur 128 dan Mazmur berapa tadi?
Satu lagi, 112 mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, kita komitmen sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita komitmen sama Tuhan. Ya. Kita pribadi yang tahu, kita pribadi yang tahu supaya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar ada, baru kita tunduk, baru kita hormat. Tapi dimanapun kita berada, kita terbiasa untuk memuji Tuhan. Kita terbiasa untuk menyembah Tuhan. Kita jauh, kita anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita jauh dari Alkitab, kita jauh dari penyembahan, kita jauh dari pujian, stres mau katakan. Jauh stres kita aja. Karena kita seharusnya sudah semakin bergantung sama Tuhan. Kalau kita semakin jauh dari pujian, jauh dari penyembahan, kita hanya menjadi orang-orang yang menikmati flow jalannya keadaan begitu, ya udah begitu aja. Nggak ada naik-naiknya, Bapak Ibu Saudara. Iblis pun sudah tahu harusnya kita anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak kita lakukan kewajiban kita. Jauh dari pujian, jauh dari penyembahan, jauh dari dengan firman Tuhan. Jangan dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi supaya kita boleh mendekat pada kebenaran firman Tuhan. Dekat, terbiasa untuk memuji Tuhan. Di mana saja. Di dalam satu kendaraan, dalam satu pekerjaan. Mungkin sambil orang sambil masak, dibiasakan. Kata-kata terbiasa ini pun nggak bisa kalau tidak terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memang sudah membiasakan diri. Namanya membiasakan diri itu sulit. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini memberikan satu gini, ajakan komitmen, Bapak Ibu Saudara. Kita punya keluarga masing-masing yang kita sudah ditaruh sama Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kita. Kenapa kita sudah ditaruh sama Tuhan? Enggak sekalian menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun yang bergabung dengan gereja Tuhan pada malam hari ini, berbahagialah orang-orang yang malam hari ini masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tidak tahu dengan keberadaan orang-orang di luar sana yang saya boleh katakan ada lagi baru kejadian-kejadian mungkin beberapa minggu yang lalu, penutupan gereja, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa melihat, masih bisa menjangkau, masih bisa mendoakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukurlah kepada Tuhan dengan jemaat yang Tuhan dipercayakan buat Bapak Ibu Gembala. Kita masih diberi kesempatan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat, kita ambil satu keputusan di dalam setiap kehidupan kita, tidak menjauh dari pujian, tidak menjauh dari penyembahan, dekat dengan Tuhan, mengikuti Bapak Ibu Saudara, dan menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan berbahagia. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan. Pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.